Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Cityawakis, mahasiswi program studi Magister Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fase diam dalam kromatografi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renard Rinaldi Idrus, selaku dosen pengampu mata kuliah metode pemisahan lanjut ini. Nah, apa itu kromatografi? Jadi, kromatografi ini merupakan suatu metode pemisahan yang didasarkan pada perbedaan pergerakan antara komponen kimia dari campuran kimia yang akan kita analisis. Perbedaan pergerakan ini dilihat dari fase gerak dan fase diam pada suatu campuran kimia. Dalam hal ini adalah sampel. Komponen utama kromatografi yaitu yang pertama ada injektor, yang berfungsi sebagai tempat memasukkan sampel, kemudian ada fase gerak atau mobile phase, sebagai pembawa sampel yang akan mengalirkannya untuk melewati kolom, kemudian ada fase diam ataupun kolom, merupakan fase diam ini terdapat di dalam kolom. Kolom sendiri berfungsi sebagai pemisah antara dua campuran komponen yang ingin kita analisis. Yang keempat ada detektor, ini berfungsi untuk mendeteksi komponen yang telah dipisahkan oleh kolom, kemudian akan mengubahnya menjadi arus listrik yang akan diteruskan ke recorder untuk menghasilkan suatu kromatogram. Dan yang terakhir ada recorder yang berfungsi sebagai pembawa sinyal yang dihasilkan oleh detektor. Selanjutnya, klasifikasi kromatografi. Kromatografi ini dibagi berdasarkan ataupun diklasifikasikan berdasarkan tiga hal. Yang pertama ada fase gerak yang digunakan, kemudian teknik, dan yang terakhir ada proses ataupun mekanisme pemisahan dari kromatografi tersebut. Yang pertama, klasifikasi kromatografi berdasarkan fase gerak ada tiga jenis, yaitu gas kromatografi, liquid kromatografi, dan supercritical fluid kromatografi. Klasifikasi kromatografi berdasarkan tekniknya ada dua, yaitu kromatografi kolom dan kromatografi planar. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi kromatografi berdasarkan proses ataupun mekanisme pemisahannya. Ada empat, yang pertama ada adsorpsi, kemudian ada partisi, pertukaran ion, dan permeasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus untuk menjelaskan klasifikasi kromatografi berdasarkan fase geraknya, yaitu ada tiga yang sebelumnya saya sebutkan tadi, ada gas kromatografi yang disingkat dengan GC, terus ada liquid kromatografi yang disingkat dengan LC, dan yang terakhir ada supercritical fluid kromatografi atau yang disingkat dengan FSC. Pertama, gas kromatografi. Gas kromatografi ini merupakan kromatografi dengan fase gerak berupa gas. Pada layar, ini merupakan skema instrumentasi dari gas kromatografi. Komponen yang terdiri dari ada gas pembawa, terus ada flow regulator, ada tempat dimasukkannya sampel ataupun injektor, ada oven, kolom, detektor, dan yang terakhir nanti ada recorder. Prinsip kerja dari GC sendiri ini adalah pemisahan campuran dalam jumlah mikrogram dengan melewatkan sampel yang diuapkan dalam aliran gas melalui kolom yang mengandung fase diam. Komponen ini akan bergerak dengan laju yang berbeda karena perbedaan titik didih, kelarutan, ataupun absorpsi. Fase diam pada gas kromatografi. Fase diam dalam GC ini dia harus memiliki stabilitas termal yang baik dengan tingkat polaritas yang rendah, kemudian komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Fase diam berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda. Pemilihan fase diam harus didasarkan pada polaritas sampel, titik keleleh, dan titik didih dari sampel. Jika fase diam yang digunakan bersifat nonpolar, maka pemisahan akan diperoleh menurut titik didih dari komponen sampel tersebut. Sedangkan jika fase diam bersifat lebih polar, maka pemisahan diperoleh menurut polaritas keduanya dan titik didih dari sampel. Fase diam pada GC ini biasanya yang paling banyak digunakan merupakan silikon ataupun adalah silikon. Bentuk silikon yang digunakan biasanya berupa silikon oil ataupun silikon rubber. Silikon oil dapat digunakan pada rentang suhu
0 sampai dengan 350 derajat Celcius. Sedangkan silicon robbers atau yang sering disebut dengan elastomers dapat digunakan pada rentang suhu 100 sampai 350 derajat Celcius. Jenis fase diam tergantung dari analitnya. Untuk gas permanen dapat menggunakan solid absorben seperti polimer dan karbon. Untuk analit non-polar dapat digunakan metil silikon. Untuk analit dengan double bonds, carbonyl groups, dan lainnya, kita dapat menggunakan metil vinyl silikon. Untuk analit dengan OH groups, gunakan PEG atau cyanopolysiloxane. Untuk sampel yang sangat kompleks, gunakan metil vinyl silikon. Serta untuk pemisahan enantiomer, gunakan fase siklodextrin. Ini merupakan jenis fase diam pada GC. Beberapa contohnya, di sini ada Se30 metil silikon dengan suhu maksimum 350 derajat Celcius, pelarut CHCl3, dan polaritas bersifat nonpolar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah liquid chromatografi. Pada chromatografi ini, fase geraknya itu berupa zat cair ataupun liquid. Pada layar ini merupakan skema instrumentasi dari liquid chromatografi dengan komponennya itu berupa wadah fase gerak, pompa, injektor, kolom, detektor, dan recorder. Prinsip kerja dari LC sendiri ini merupakan pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya, fase diam pada LC. Fase diam pada LC harus stabil secara termal pada temperatur kolom, tidak bereaksi secara kimia dengan komponen yang terdapat pada sampel. Fase diam memiliki polaritas yang berbeda dengan fase gerak. Sampel harus memiliki kelarutan dan daya larut yang cukup. Kemudian, semakin banyak fase diam yang digunakan, maka akan semakin baik proses pemisahan dan semakin lama pula waktu retensi. Yang terakhir, kita masuk ke bagian supercritical fluid chromatography atau yang disingkat dengan FSC. Kromatografi ini merupakan kromatografi dengan fase gerak berupa fluida superkritis. Pada layar, ditunjukkan skema instrumentasi dari kromatografi fluida superkritis dengan komponen berupa silinder dengan CO2, kemudian ada pompa, modifier, pressure, control unit, kemudian ada juga injektor, kolom, oven, dan detektor. Prinsip dasar dari SFC ini sendiri perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Fase diam pada SFC berada dalam kolom. Ada dua jenis kolom pada FSC, yaitu packed kolom dan capillary kolom. Packed kolom mengandung partikel solid dengan inner diameter yang kecil, sedangkan capillary kolom biasanya disebut dengan well-coated open tubular kolom atau yang disingkat dengan WCOT. Packed kolom biasanya digunakan untuk melihat kapasitas dari pemisahan, sedangkan capillary kolom, ini digunakan ketika efisiensi adalah tujuan dilakukannya pemisahan. Ukuran partikel, tekanan pada kolom, temperatur, dan polaritas mempengaruhi selektivitas pemisahan pada FSC. Berikut merupakan daftar referensi yang saya kutip untuk materi fase diam dalam kromatografi kali ini. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.